Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Reiki Nihon. Oke teman-teman, konnichiwa minasang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini masih berkaitan dengan program pemagangan Jepang ataupun Kensuse dan Jisuse yang berada di Jepang. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang pekerja ilegal di Jepang, kerugian ataupun keuntungannya. Pekerja ilegal di Jepang itu keuntungannya cuma satu teman-teman, yaitu mempunyai gaji yang lumayan besar, dikarenakan teman-teman pekerja ilegal tidak membayar permit kerja seperti visa, pajak, dan asuransi. Oke teman-teman, sebelum saya melanjutkan penjelasan saya atau pembahasan saya ini, teman-teman bantu dulu like sebanyak-banyaknya. Kalau sudah, teman-teman bantu subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman mendapatkan notifikasi di setiap video yang baru saya upload. Oke teman-teman, jangan lama-lama lagi, langsung saja kita ke penjelasannya. Teman-teman, yang pertama, teman-teman selalu was-was setiap hari, setiap saat, maupun selamanya, dikarenakan teman-teman takut akan ketahuan oleh pihak kepolisian maupun pihak dari imigrasi. Di saat teman-teman ingin bermain ke suatu tempat wisata, ke stasiun maupun ke tempat pembelanjaan atau mall ataupun supermarket gitu, teman-teman selalu was-was dan tidak nyaman gitu teman-teman. Yang kedua, teman-teman tidak boleh berobat di rumah sakit maupun klinik, dikarenakan pada saat kita sakit kita akan dipinta kartu asuransi kesehatan. Jadi kalau teman-teman ilegal itu tidak mempunyai asuransi kesehatan, ditakutnya pihak dari rumah sakit akan menelpon ke imigrasi maupun kepolisian dan kemungkinan ditangkap teman-teman. Yang ketiga nih teman-teman, yang ketiga, teman-teman tidak terdaftar di suatu negara tersebut ataupun ke pemerintahan tersebut. Nah, dikarenakan ya tidak diakui karena teman-teman itu pekerja ilegal. Dan sedihnya nanti pada saat mungkin teman-teman mendapat perilaku yang tidak enak dari atasan, dari perusahaan, teman perusahaan, dan maupun bisa jadi teman-teman misalnya tidak digaji dan lemburnya tidak dibayar, teman-teman tidak bisa melaporkan ke pemerintah karena teman-teman juga takut untuk melaporkan karena teman-teman itu pekerja ilegal dan tidak terdaftar di pemerintahan ataupun negara itu teman-teman. Yang ditakutkan teman-teman yang tidak kita inginkan nantinya teman-teman meninggal dan susah diurus karena teman-teman itu tidak terdaftar di pemerintah ataupun negara itu. Jadi ya sepertinya seperti tidak terjadi apa-apa gitu. Itu kerugian sangat-sangat merugikan teman-teman. Dan yang keempat itu teman-teman, pada saat teman-teman tertangkap dan teman-teman dipulangkan ke Indonesia, kemungkinan teman-teman akan didenda dan di blacklist. Bukan teman-teman saja yang mendapatkan dampak blacklist itu, yaitu di kartu keluarga teman-teman. Misalnya teman-teman ada adik dan pengen ke Jepang, adik teman-teman juga tidak bisa pergi ke Jepang karena di blacklist juga gitu selama lebih kurang 5 tahun teman-teman. Oke teman-teman, itulah sebagian besar kerugian dari pekerja ilegal di Jepang. Keuntungannya cuma satu, yaitu gaji lumayan besar dibandingkan peserta magang ataupun Kensuse dan Jisuse, dikarenakan yaitu teman-teman pekerja ilegal tidak membayar permit kerja seperti visa, pajak, dan asuransi gitu. Sedangkan peserta magang Jisuse atau Kensuse itu banyak potongan seperti asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, ranking, gingseng gitu. Itu yang membedakan kenapa pekerja ilegal itu mempunyai gaji yang lebih besar dibandingkan pemagang Jisuse atau Kensuse teman-teman. Oke teman-teman, hanya situlah yang dapat saya bahas di video kali ini. Semoga teman-teman bisa menyadarinya, dan saya sampaikan kepada teman-teman, kepada adik-adik yang pengen kerja ke Jepang ataupun yang baru niat pergi ke Jepang, ikutlah proses yang resmi seperti Jepang, swasta, dan visa terbaru yaitu visa Tokuteki no gitu teman-teman. Ya teman-teman ikutin prosesnya, teman-teman ikut latihannya supaya mental teman-teman terlatih, bahasa dan pikiran dan semuanya terlatih di sana. Jadi kecil kemungkinan nanti teman-teman itu
ingin kabur ataupun menjadi pekerja ilegal. Pekerja ilegal itu tidak gampang teman-teman, susah, dan susah nama saja ilegal. Itu tidak diakui oleh negara, tidak diakui pemerintah, dan tidak terdata di pemerintah itu teman-teman. Oke teman-teman, semoga teman-teman menyadari itu dan berpikir-pikir panjang dulu kalau teman-teman mau pergi ke Jepang itu. Latih bahasa yang terpenting teman-teman. Dan saya sampaikan teman-teman, intinya teman-teman itu selalu bersyukur dengan gaji berapa yang dibayar. Teman-teman harus bersyukur dan pintar-pintar untuk menyimpan atau menabung gitu. Insya Allah itu akan terkumpul teman-teman. Oke teman-teman, mohon maaf kalau di video ini ada perkataan saya yang menyinggung teman-teman, karena di video ini saya cuman untuk mengasih informasi atau membahas supaya teman-teman, supaya adik-adik yang ingin pergi ke Jepang itu tahu ruginya bekerja ilegal di Jepang itu. Untungnya ya cuma satu, gaji besar aja itu teman-teman. Oke teman-teman, sebelum saya pamit, teman-teman subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan kalau teman-teman suka dengan video saya seperti ini, teman-teman bantu share ke semua media sosial yang teman miliki agar teman lainnya mendapatkan atau mengetahui kerugian sebagai pekerja ilegal di Jepang. Oke teman-teman, terima kasih. Sukai sama desta, arigatou gozaimashita. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya, dan jangan lupa tinggalkan komen di kolom komentar. Bye bye, sayonara.